Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan. Satu lagi paling penting Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Oke. Jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak cerita dongeng aja tadi, tapi ijazahnya nggak ada. Pertanyaannya adalah peluang untuk di depan pengadilan dipanggil hakim itu ada apa enggak? Hakim tidak akan menyuruh membawa ijazah karena bukan persidangan ijazah, tapi persidangan mengenai pencemaran nama baik. So, tidak akan ada forum dan kita tidak akan pernah tahu bentuk ijazah Pak Jokowi itu kayak apa. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Fokus satu dulu ya pertanyaan. Nanti selanjutnya silakan langsung dijawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, Pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Kemudian terkait Pak Sumitro yang tadi yang disampaikan, tadi mungkin Masnya mendengarkannya, dilihat lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tanda Pak Sumitro semua itu sudah kami jelaskan saat kami merilis tadi ya. Tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas. Hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu. Sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli? Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya. Yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan. Nah, jadi itu clear. Ini belum final Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan. Ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslapfor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting Mas. Apa tuh?
tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Oke. Jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak cerita dongeng aja tadi, tapi ijazahnya nggak ada. Dulu Pak Tino Sidin aja yang sudah almarhum meninggal, kalau lihat ada gambarnya tunjukin dulu, bagus gitu. Tapi kan nggak pernah, hanya bagus saja tanpa ada gambarnya. Oke. Saya mengungkapkan satu skenario. Nanti ketika ada dua kemungkinan kasus Anda PMH di Surakarta, di PN Surakarta. Pertama, Anda akan ditolak legal standingnya, itu salah satu skenarionya. Yang kedua, nanti tergugat pihak Jokowi itu tidak mau menghadirkan ijazah tetap saja. Dan kemudian menganggap bahwa sudah cukup. Sudah ada penjelasan dari Bareskrim dan lain sebagainya. Dan kemudian hakim akan mengiyakan seperti biasanya. Gimana? Ya, saya sudah menganalisa dari awal ya. Dari awal kan kita sudah menganalisa memindahkan perkara yang semula perdata ini pengadilan. Tetapi jangan lupa perkara saya ini PMH itu sebenarnya kan perkara pidana yang diperdatakan. Dan kalau pengadilan ini memang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai intelektual, profesional, ya, yang masuk peradaban baru sebagai pendekatan hukum progresif, ya tidak masalah, itu harus dihadirkan. Karena menurut saya pintunya sangat berbeda. Pintu perkara perdata, satu misal begini, ketika saya menggugat kepolisian, ya, kecuali saya mengajukan gugatan PMH itu karena polisi menghentikan perkara. Itu beda, saya tidak mengajukan gugatan itu. Sengketa saya, ijazah itu bukan satu-satunya objek dari sengketa saya. Jadi skenario gugatan itu kan ada 3. Satu, gugatan volunteer, misalkan perubahan nama atau warisan, ya. Kemudian yang kedua, gugatan yang terjadi karena konsensus sengketa. Nah, ini seperti yang saya lakukan ini kan sengketa. Nah, saya sengketa atau gugatan itu karena wan prestasi, ya. Saya sengketa, saya bukan wan prestasi karena saya tidak ada perjanjian. Wan prestasi ini rumahnya lebih besar, pembuktiannya lebih banyak, tapi kuncinya kan hanya 4. Satu, ada perbuatan melawan hukum. Yang kedua, ada yang dirugikan. Yang ketiga, ada subjek. Dan yang keempat, yang harus saya buktikan nih, yang paling susah, 4 ini ada hubungan relasi sebab akibat antara saya sebagai subjek penggugat dan Pak Jokowi di satu sisi yang saya gugat serta KPU, kemudian UGM, dan yang satu lagi KPU UGM SMA 6. Dan kan ini gugatan ini bukan satu-satunya, ya kan? Nanti akan saya buka karena besok persidangan mendatang itu sudah pada tahap pembacaan gugatan seperti yang disampaikan oleh pengacara saya, ya, Andika Dian Prasetyo, bahwa kita akan minta saya akan dibacakan biar masyarakat tahu, biar masyarakat terbelalak. Saya tidak hanya menggugat ijazah, tetapi yang terpenting sering saya sebut, tolong dibuka semua berkas pendaftaran KPU di tingkat Kota Surakarta waktu Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai wali kota. Dan kedua, SMA 6 membuka STEMbook, buku data siswanya. Jadi riwayat seorang sekolah itu kan tentu ada. Begitu juga Universitas Gadjah Mada membuka STEMbooknya. Nah, jadi itu yang saya minta, Bang Refli, bukan saya bahasa Jawanya ujuk-ujuk tentang ijazah, saya akan kejebak. Jadi saya tidak sebodoh seperti yang dibilang orang-orang begitu. Ya, saya nggak mau bilang nanti Pak Refli, Pak Refli, Pak Mahfud, karena Pak Mahfud ini sepertinya memonitor terus channelnya. Termasuk Pak Mahfud ini sebenarnya termasuk sobat RH begitu, Bang Refli. Jadi terlalu banyak ya yang saya belum bisa ungkapkan. Nanti tunggu tanggal mainnya, silakan datang ke Pengadilan Surakarta. Apa yang saya sampaikan, dan saya juga menunggu undangan, belum tahu kan apakah sidangnya nanti tetap hari Rabu atau berubah hari lain, kan saya belum tahu. Rabu itu kan karena jadwal mediasi. Begitu Bang Refli dan juga Sobat Era. Tadi dari Pak Taufik ya, sebenarnya barangkali dia butuh internalisasi dulu untuk menanggapi Mabes Polri. Kalau tadi dikatakan tidak hanya ijazah, Mabes Polri juga sudah melakukan lebih dari
meneliti ijazah, penerimaan dan lain sebagainya, KHS dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja ya the question mark-nya adalah loh kok ijazah sokol aslinya nggak ditunjukin, yang lainnya ditunjukin semua tuh, ya. Wah, kegiatan dan lain sebagainya. Padahal salah satu dugaannya adalah Pak Jokowi itu benar kuliah, tetapi tidak punya ijazah, kan begitu. Karena itu titik yang paling lemah dari itu adalah ijazahnya dan skripsinya. Lalu Bareskrim tiba-tiba mengatakan untuk urusan ijazah kan begitu. Untuk urusan ijazah dia membandingkan dengan 3 orang. Itulah yang saya bilang. Kalau dari kolam yang sama gimana? Kalau ijazah itu dibuat dengan masa yang sama gimana? Ya sama semua. Tinta dan lain sebagainya kan. Coba misalnya 3 ijazah itu dirilis sebagai pembanding. Wah, Rismon kan bisa melihat lagi nih, wah ini tahun berapa ini, ya, pakai apa dan lain sebagainya. Nah, ijazahnya itu teknologi multifokus terintegrasi. ya, oke, John, ya ini penyerahan, tapi nggak dilihatkan kan ijazahnya kan tadi dalam press conference. Cuma dilihatkan penyerahannya saja, tapi ijazahnya tuh nggak dilihatkan. Dan Dirtipidum, Brigjen Johandani mengatakan Pak Jokowi sudah ngomong akan memperlihatkannya di depan pengadilan kalau dipanggil hakim. Pertanyaannya adalah peluang untuk di depan pengadilan dipanggil hakim itu ada apa enggak? Maka saya muncul dengan skenario baru. Begini, gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri situ dinyatakan tidak dapat diterima. Sudah hilangkan forumnya. Atau tetap tidak mau menghadirkan ijazah. Tapi kan akan membantah omongannya sendiri kan. Membantah. Tapi bisa jadi hakim bersikap pasif. Lalu penggugat mengatakan mana ijazahnya. Loh kan Anda yang menggugat, Anda yang harus membuktikan. Kan begitu. Lalu dia gak membuktikan, gak mau dia membuktikan sebaliknya. Karena dia yakin bahwa dia akan dimenangkan. Beda kalau orang bakal dikalahkan. Wah cepat-cepat dia tunjukkan ijazahnya. Satu. Kedua, bagaimana dengan Roy Suryo dan lain sebagainya? Ada 2 kemungkinan juga. Dia bilang loh, sidang ini bukan sidang tentang ijazah. Kalau soal ijazah sudah selesai. Kan begitu. Ijazah sudah selesai, sudah ada keterangan dari Bareskrim, bagi kami cukup. Ya kan? Dan hakim tidak akan menyuruh membawa ijazah karena bukan persidangan ijazah, tapi persidangan mengenai pencemaran nama baik. So, tidak akan ada forum dan kita tidak akan pernah tahu bentuk ijazah Pak Jokowi itu kayak apa. Gak ada forum yang bisa kemudian memaksa dia untuk menunjukkan. Jadi yang tahu cuma Bareskrim, beberapa wartawan, kemudian Chef Arnold, sudah, that's all. Kita semua tidak tahu, tidak akan pernah tahu ijazahnya seperti apa. Kenapa? Karena kalau ijazahnya ditunjukkan, muncul orang kayak Rismon lagi yang melakukan face recognition, ya kan? Kemudian ada lagi My Mystery Guest melakukan perbandingan, apa yang namanya image comparison dan lain sebagainya. Makanya tetap dikip ijazahnya. Nah itu kan titik celah dari semua proses di Bareskrim ini. Mau ngomong A, B, C, D dan F, G, H, I, J. Sudah yang jelas ijazahnya nggak disampaikan. Itu aja. Hal yang sederhananya nggak disampaikan. Padahal foto-foto kegiatan dan lain sebagainya disampaikan semua. Tapi khusus ijazah nggak disampaikan. This is the big question. Itu pertanyaan besarnya. Why? Bahkan polisi pun tidak menyampaikannya ke publik. Ini loh. Tapi kan itu kan ranah private. Loh, kalau begitu kenapa press conference? Press conference itu kan adalah bentuk transparansi dan keterbukaan. Harusnya yang paling fair adalah kasih 3 pembanding itu. Kemudian ijazah Pak Joko sendiri seperti apa. Nanti akan ketahuan tahun berapa itu dicetak dan lain sebagainya kalau ada oleh ahlinya. Tapi ini sekali lagi ya, kita tetap menghargai azas praduga tak bersalah. Cuman aneh aja. Kok nggak mau ditunjukkan kayaknya sampai kapanpun begitu. Kalau istilah Dr. Tifa sampai mati atau nggak akan ditunjukkan ijazahnya.
Jadi saudara sekalian sekali lagi, nah nanti kalau mau elegan begini, Pak Jokowi akan bilang begini, kalau mau elegan, ya sudahlah, saya cabut pengaduan saya. Toh bagi saya cukuplah ada pernyataan bahwa yang mereka tuduhkan tidak benar. Saya kembalikan pada hukuman sosial. Oh, tambah nggak ada forum, tambah nggak ada forum. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan saudara sekalian cerdas dengan hal ini ya. Dan mudah-mudahan negeri kita masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, karena masih ada orang-orang baik yang mau menyampaikan kebenaran.